Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Yang pertama adalah pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya sistem, proses, budaya, struktur, dan tugasnya. Dalam standar audit, pengendalian internal didefinisikan proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal. Ada tujuan pengendalian internal yang disesuaikan dengan esensi yang relevan. Yang pertama adalah nyata. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, tercatat. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, bernilai. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi, akurasi, dan penilaian alokasi asersi. Yang keempat, rahasia. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi transfer ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Yang terakhir, tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Asersi yang berkaitan dengan klasifikasi dan pemahaman yang merupakan pernyataan penyajian dan pengungkapan tidak secara khusus ditujukan oleh tujuan pengendalian internal ini. Auditor biasanya memastikan pernyataan ini dipenuhi dengan menguji secara substantif draft laporan keuangan. Selanjutnya, pengendalian internal tingkat entitas. Komponen pengendalian internal ini ketika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai pengendalian tingkat entitas karena masing-masing dari komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. Memperoleh pemahaman tentang komponen pengendalian internal tingkat entitas membantu dalam menetapkan tingkat skeptisisme profesional yang tepat, memperoleh pemahaman tentang resiko laporan bisnis dan keuangan klien, dan membuat penilaian resiko yang melekat, resiko pengendalian, dan resiko kesalahan penyajian material gabungan yang pada akhirnya menentukan sifat dan luas prosedur audit. Selanjutnya adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur. Beberapa elemen dari lingkungan pengendalian. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Integritas dan nilai-nilai etika merupakan elemen penting dari lingkungan pengendalian, yaitu mempengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Yang kedua, komitmen terhadap kompensasi. Komitmen manajemen terhadap kompensasi mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang diperlukan
dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Pemahaman tentang filosofi dan gaya operasi manajemen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Pemahaman tentang gaya operasi manajemen yang merupakan masukan mendasar dalam menilai risiko audit. Yang kelima, struktur organisasi. Menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai tujuan seluruh entitas direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Yang keenam, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Penetapan wewenang dan tanggung jawab mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi ditetapkan, dan bagaimana hubungan pelaporan dan hierarki otorisasi ditetapkan. Yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Selanjutnya adalah proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas. Tujuan dari proses penilaian risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai efektivitas operasional. Dalam audit, tujuannya adalah untuk menilai kombinasi risiko inheren, pengendalian, dan deteksi, untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Informasi dan komunikasi melibatkan penangkapan dan pemberian informasi kepada manajemen dan karyawan. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan mencakup metode yang memastikan transaksi dan pengungkapan adalah nyata, dicatat, dinilai, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting secara tepat waktu. Selanjutnya adalah kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Yang pertama, tinjauan kinerja. Kegiatan pengendalian ini mencakup peninjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda satu sama lain bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua, memproses otomatis. Konsep ini dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Kontrol pemrosesan informasi bisa secara manual atau otomatis. Yang ketiga, kontrol fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset, termasuk pengamanan yang memadai atas akses ke aset dan catatan, dan penghitungan dan perbandingan yang
berskala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan kontrol. Yang terakhir, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep bahwa tidak ada satu karyawan atau kelompok karyawan yang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugasnya secara normal. Secara umum, tugas pokok yang tidak sesuai dan harus dipisahkan adalah otorisasi atau persetujuan transaksi yang mempengaruhi aset, penahanan aset, dan pencatatan atau pelaporan transaksi. Selanjutnya adalah pemantauan kontrol. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagai mestinya untuk perubahan kondisi. Yang kedua, prosedur pemantauan berkelanjutan dibangun. Hal ini termasuk ke dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan reguler. Yang ketiga, kegiatan pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi yang diperoleh dari komunikasi dengan pihak eksternal. Yang keempat, informasi yang digunakan dalam pemantauan dihasilkan oleh sistem informasi entitas. Yang terakhir, aktivitas pemantauan. Yang paling umum adalah fungsi audit internal. Pentingnya perusahaan menempatkan fungsi audit internalnya juga memberikan bukti tentang komitmen keseluruhannya terhadap pengendalian internal. Aktivitas audit internal yang paling relevan dengan audit mencakup aktivitas yang memberikan bukti tentang desain dan aktivitas pengendalian internal, atau yang memberikan bukti substantif tentang potensi salah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Biasanya dalam bisnis yang lebih kecil, ada seorang manajer atau pemilik yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Selanjutnya adalah pengendalian internal tingkat transaksi. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi, dan biasanya kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Contoh dari arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang, mencakup pemrosesan, pesanan, persetujuan kredit pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi bukannya mengirimkan barang, klien menjual atau melakukan layanan. Selanjutnya, contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Yang pertama, sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Yang kedua, neraca persediaan. Dalam neraca dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead tidak langsung, dan biaya penjualan. Yang ketiga, biaya penjualan dalam laporan laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Selanjutnya adalah mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut.
Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi yang pertama, narasi. Ini adalah bentuk dokumentasi yang paling umum, terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana atau di mana arus transaksi tertentu relatif sederhana dan lugas. Yang kedua, diagram alir dan diagram logika. Diagram alir tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk disiapkan dalam narasi atau daftar periksa. Sebaliknya, diagram logika lebih umum. Kunci dari diagram logika yang lebih baik adalah membuatnya sesederhana mungkin dengan kata-kata sesedikit mungkin agar tidak membebani pembaca dengan informasi. Yang ketiga, kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuk pendokumentasian kontrol internal ini biasanya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian, dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Yang terakhir, daftar periksa dan kuesioner. Yang telah diformat sebelumnya, daftar periksa atau kuesioner pengendalian internal adalah teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum. Hal ini sangat membantu dalam industri yang auditor mungkin tidak secara pribadi terbiasa dengan audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi pengendalian kritis. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Kaitan antara pengecualian pengendalian internal ini dan tidak prosedur substantif yang diperlukan untuk menangani pengecualian. Beberapa observasi yang dilakukan oleh auditor akan berhubungan dengan pengendalian yang tidak secara langsung relevan dengan audit. Tingkat pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan saat menentukan apakah observasi pengendalian internal sebenarnya relevan dengan audit dan harus diuji. Selanjutnya adalah surat manajemen. Surat manajemen atau surat rekomendasi adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal yang ditentukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Selanjutnya adalah pertimbangan profesional. Diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang diidentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Ketika auditor mengidentifikasi resiko kesalahan penyajian material yang tidak dikendalikan oleh entitas, atau jika menurut pertimbangan auditor terdapat kelemahan material dalam entitas atau penerapan pengendalian internal, mereka diharuskan untuk mengkomunikasikan kelemahan tersebut sesegera mungkin bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Walaupun tidak wajib memberikan umpan balik mengenai kelemahan pengendalian internal secara umum, auditor biasanya lebih suka memberikan rekomendasi mereka dalam bentuk surat atau laporan untuk menghindari ambiguitas atau kebingungan tentang pengamatan, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah mereka buat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pemahaman materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.